كان عليه والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Rabu 29 Maret 2017 kita bersama-sama berada di Masjid Jami Nurul Asadiyah Cileuncu, tentunya dalam rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1438 Hijriah. Dan tentunya suatu kesyukuran bagi kita karena kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga menyempatkan diri kita tentunya untuk hadir bersama-sama di Masjid Jami Nurul Asadiyah Cileuncu, tentunya dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kiai Muda Mustari Mubarak SPD. Dengan hormat disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya laporan panitia pelaksana kepada Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam ini, yang merupakan tradisi di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu yang selalu dilaksanakan pada hari pertama atau 1 Rajab. Dan tentu pada kesempatan ini saya selaku pribadi Sudirman Meru mewakili panitia pelaksana, dalam hal ini Dr. Anda Hajjah Mastati sebagai ketua, Sekretaris Siti Sahlan, Bendahara Hajjah Rosmala Nurdin, dalam hal ini akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan hadirat atas berkenannya memenuhi undangan kami. Dan tentu pada kesempatan ini atas nama juga panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya di dalam pelaksanaan acara ini, mulai dari pengedaran undangan sampai selesainya acara nanti, terdapat satu kesalahan dan kehilafan, olehnya itu mohon untuk dimaafkan. Dan pada kesempatan ini panitia telah menghadirkan pembawa hikmah, dalam hal ini Ustaz Andi Armayadi SPDI MPDI yang merupakan alumni Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu, yang tentu kita ketahui bersama bahwa bukan lagi kapasitasnya di tingkat provinsi, bahkan alhamdulillah sudah mengisi berbagai acara di tingkat nasional dan sudah diliput dari berbagai media. Dan beliau adalah salah satu di antara sekian alumni Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu yang telah berhasil mengembang amanah. Dan tentu hal ini merupakan bagian dari sumbangsi jamaah Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu atas kehadirannya pendidikan yang kita canangkan di Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu. Jadi kepada kita ni berakat na sumbangata, ya roh kema bicara matu adalah bagian dari sumbangsi yang kita berikan di sekolah kita Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu. Tetapi walaupun bagaimana tenarnya, akan tetapi kalau belum tampil di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, merasa belum sempurna apa yang telah dilakukan sekarang. Karena kita tahu bersama bahwa alhamdulillah dengan keberkahan yang ada di masjid kita ini, sudah banyak manusia-manusia lahir sebagai top dalam bidangnya, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang para ustaz. Olehnya itu, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata pengantar dari pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calacu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil qail, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din.
walaupun saya tidak harus tampil, tetapi barangkali untuk mengantar. Saya rasa apa yang disampaikan tadi oleh Ananda Insinyur Sudirman Meru itu sudah cukup untuk, tetapi sebagai bahagian bahwasanya Masjid Nurul Asadiyah Calacu tentu saja kita harapkan adanya pengembangan ke depan. Saya kira ini yang sangat penting. Bahkan sudah ada yang mengajak kita bagaimana kalau Alia Calacu itu membuka bukan hanya Alia Putra tetapi Alia Putri. Daku apa iya utari memani bawang agak asik dengan apa ngurusin. Saya kira itu tidak ada masalah. Ya kenapa? Ya karena merasa bahwa kenapa putri tidak diberi kesempatan di Calacu. Jawaban itu dari tahun ke tahun saya katakan, namoye burane kesinai sila deto ipiara. Apalagi pernah kita lakukan percobaan sanawia semakin membeludak tapi dega gaonron. Bayangkan nih aku anak-anak tamaku gue telur ratu 10 apa aku istirahat dega kasih nonroi ya mas sau-sau. Tapi atas inisiatif dari pengurus yayasan dan seluruh komponen, alhamdulillah. Ya tentu hal yang seperti ini saya tidak terlalu banyak bercerita. Kita akan coba-coba melihat sebentar hasilnya. Apapun modelnya, Ananda menyandang titel Ustaz Andi Armayadi sebelum SPDI, sebelum NPDI. Ia adalah LC, lulusan Calacu. Jadi Andi Armayadi LC, lulusan Calacu. Jadi saya kira hal yang seperti itu apa yang kita pernah rintis, ya tentu ini kita akan lebih meningkatkan lagi. Dan itu hanya salah satu ya, itu hanya salah satu. Saya kira terakhir dari harapan saya bahwa insya Allah sesuai dengan keikhlasan kita memberikan sumbangan, apakah mau menjadi donatur seperti yang dituntung di luar, bahwa kurang lebih 160 juta wadi janji itu nagana yaro saya di ruangan dia marigaga nariko ang kapalena mailo makadai iya pak kalau oleh yaro saya di ruangan iya tuh ginagana 160 juta ya tuh gina 100 juta itu boleh diberi kesempatan oleh ketua yayasan. Ya yang penting mengikuti model nasabah aja kamana pada lele modelnya pada Cina ya tentu hal yang seperti itu mengganggu ketertiban bangunan di atas. Jadi cukup narik uang kepala nama kedai dia angka keluarga aku buat di wera-era lot nih tosi pengesik biasanya diceng insya Allah mapal itu menemutu mutama kilalena surga pamasena buang Allah Ta'ala. Saya kira demikian ya, semua ini adalah keikhlasan kita. Mudah-mudahan pada lain laleng riola atau si untuk menemukan kilalena surga pamasena buang Allah Ta'ala di gagalai sangadina namun mereka sumbangata nareko sepuk isang pajata ya kepada selamat lesi itu persoalannya. Nah kena mau dia gagal sumbangata aku makasih isang pajata. Saya kira itulah intinya as-salatu mi'arajul mu'minin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wa nurus sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan doa yang akan dihantarkan oleh Ustaz Andi Armayadi SPDI MPDI dari Bulukumba yang juga merupakan alumni Madrasah Alia Calacu. Kepada Ustaz dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Annama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul basyir wa nazir wa sirajim munir amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasaba si mata pamasena kung Allah taala na to padang kasitudang lilalana yuni de gaga akat talai sangadinna untuk lelungi cendin riona kung Allah taala. Nah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari golokina sesalama dua itu golongan kepada cengi. Nah senadita yang pertama kata Rasul pada cengi hubungan talori kung Allah taala, yang kedua kepada cengi hubungan talori padang tarupa tahu. Kamu toni asoniki masempanya pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita puasa sunnah niki majaki di mampali bola masih kampung wadi jadi sempajak taman caji sia-sia. Betul. Kadang ada orang rajin ke masjid tapi tiba di masjid mencarita di timunna. Kadang ada orang rajin pergi dengarkan ceramah, pulang dengarkan ceramah tongi. Nama ustaznya cerita to. Nareko majello tanya na jadi nama jello timunan memonyong aro nase. Betul tidak? Mengaku nih. Nah makanya hadirin sidang jamaah Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmah paling penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jadikan bulan ini sebagai bahan evaluasi buat kita. Jadikan bulan ini sebagai dekatkan untuk mendapatkan memasuki bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan maghfirah buat kita, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu selamat datang marhaban ya syahrul Ramadan, sebagai bahan evaluasi buat kita. Nah hadirin sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dijelaskan di dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Mapacingi pun Allah Ta'ala, Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya lailan de nagen siunni. Seandainya maunya Rasul, seandainya elokna nabita, seandainya maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan bisa terjadi. Karena Isra Miraj adalah maunya Allah. Babu, semua yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak dari Allah. Tidak akan bisa terjadi di dunia ini tanpa dengan izin Allah. Elok nama nengi pun Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam riolo dekdaga, kemudian Allah bentuk dari tanah liat, kemudian Allah tiupkan ruh, maka tercipta Nabi Adam. Artinya aga anu degaga nagiling engka paule pun Allah Ta'ala, apalagi dari kopurame menye engka nagiling ide elok na pun Allah Ta'ala. Betul. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pernah 2 kali meninggal. Benenge elona nabita. Seandainya maunya Nabi Idris, nah mungkin tidak akan bisa terjadi. Akan tetapi elona pun Allah Ta'ala semua bisa terjadi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Dari langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabah.
benengnya elok na nabita. Seandainya maunya Rasul, na mungkin tidak akan bisa terjadi. Akan tetapi akrak mereka dengan Allah Ta'ala, elok na pun Allah Ta'ala bisa terjadi. Jikalau Allah mau, jikalau Allah berkehendak, maka cukup Allah katakan, innama amruhu iza aroda syai'a ayyakula lahu kun. Bosotok kaset. Alhamdulillah. Jamaah. Oke, coba kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala diperjalankan adalah maunya Allah. Elo na pung Allah Ta'ala, bukan maunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, magir na kita dipalaling, kenapa sehingga Rasul diperjalankan? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan? Dalam sejarah mencatat, dalam kehidupan Rasulullah ada 2 tahun aneh namanya. Yang pertama ada disebut dengan tahun gajah, yang kedua ada disebut dengan tahun sukaduka. Tahun sukaduka pada saat itu, karena pada saat itu keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan. Siapa itu? Yang pertama nenek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Kemudian tidak lama lagi meninggal lagi istri beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijah. Makanya Rasul dalam keadaan pada saat itu dalam keadaan bersedih, maka dipanggil oleh Allah melalui dengan malaikat Jibril. Itulah melalui dengan peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melo dihibur Nabi ta, ingin dihibur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam keadaan bersedih, yang namanya kita diundang, tentu semua ditanggung oleh Allah. Rasul diundang, ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja Pak, duduk bersama dengan pejabat luar biasa bangga tak? Betul tidak? Saya pernah diundang tabligh akbar di Sumatera, duduk bersama dengan wali kota. Dia termasuk wali kota termuda di Indonesia. Umurnya 30 tahun, sudah menjadi wali kota termuda di Indonesia. Tahun lalu saya diundang ke sana. Bangga aku rasa, baru duduk bersama dengan wali kota, merasa bangga hatia. Apalagi diundang oleh Allah, begitupun bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana? Mau diundang oleh Allah? Mati ini. Nah, diperjalankan mi Rasul. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ada lagi yang berkata, kenapa mesti diperjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa mesti tidak langsung saja dari Masjidil Haram sampai langit pertama sampai ke langit ketujuh? Dijelaskan di dalam ayat, linuriyahu min ayatina, nasabah melo na pitangkung Allah Ta'ala sebagian tanda-tanda kebesaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata cocok dalam perjalanan Rasulullah, dia sempat melihat isinya surga dan sempat melihat isinya neraka. Ternyata dalam perjalanan Rasulullah banyak sekali contoh-contoh, banyak sekali diperlihatkan oleh Rasulullah berbagai macam yang bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita jadikan hujah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika Rasul diperjalankan, engka naita nabita, engka tomatoa, di paresa hajinna mabrur, di paresa sedekana liwa egana, di paresa derajamana rajin ke masjid, di paresa ngajinya pul tiap bulan pul 30 juz. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ketika alamat tamat di surga, engkau langsung mengoli anak-anak, ada orang memanggil di belakang, berkata di anak, malaikat tunggu dulu itu, tahan dulu itu bapak, engkau belok putaranya ini. Balik itu bapaknya, ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkata ini anak,
Malaikat, betul kuakui orang tuaku dia senantiasa pergi majelis taklim. Betul kuakui dia rajin ke masjid. Betul kuakui dia keliling ceramah, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di luar Sulawesi Selatan. Tapi dia ceramah di sana, tapi ketika dia pulang ke rumah tidak pernah ajarkan kepada saya untuk mengaji, tidak pernah diajarkan kepada saya untuk sholat, tidak pernah diajarkan saya untuk berpuasa sendiri di berpuasa, tidak pernah diajarkan kepada saya. Bukankah kewajibannya kepada saya malaikat? Karena dia tidak pernah ajarkan kepada saya untuk mengaji, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa di hadapan Allah, otomatis madosa kalipung Allah Ta'ala. Karena madosa kah, otomatis malaikat neraka bagianku hari ini. Malaikat, saya keberatan karena orang tuaku masuk ke dalam surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut orang tua jadi tarik masuk ke dalam neraka. Ayana. Iya, poso sedih. Ayana kena toilet bicara memang kali. Makanya kita selaku orang tua yang paling utama ajarkan Islam kepada anak tak kasih. Pak Puri mengaji, ajarkan tentang tauhid, ajarkan tentang agama, karena itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Betul? Kadang ada orang pak kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi kalau persoalan umum selalu maju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, tak 100 sebu nawaja setiap bulan degah menunggah. Sekali pembayaran TPA 10 sebu menunggah setahun. Betul tidak? Nah mestinya Pak ini yang perlu kita kembangkan. Ini nih fungsinya Madrasah Nurul Asadiyah Calacu hadir untuk membangkitkan bagi orang tua, untuk menghadirkan anak-anak yang soleh dan saleha. Barangkali itu Pak Masjid Nurul Asadiyah Calacu. Saya bayangkan di sini. Saya tinggalkan, saya masuk Pak di pesantren Asadiyah tahun 2000. Saya keluar 2009. Kurang lebih 9 tahun di sini. Di Asadiyah Calacu saya 3 tahun di sini masih bola. Saya alumni di sini, di atas di sini kelas gue di sana. Saya tinggal pun di rumahnya Panca. Beda kan kasih tahun nah. Kasih maka colat ke tahun itu. Iya, selalu kena kasihkan. Saya ke rumahku. Saya juga pernah tinggal di sana di Jenderal Sudirman. Saya pernah juga tinggal di sana kurang lebih ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah semua. Saya di sini. Alhamdulillah. Saya biasa juga ngecat rumah. Itu rumah masih ada. Datang kata di sana rumahnya masih ada itu bekasnya catku. Digaji kak. Kasih 25 sebu. Tapi memberkahi, berkahnya doa. Karena seperti itulah yang namanya keagama. Barang siapa tolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong kita. Betul tidak? Kadang ada orang tua seberani katakan, kadang ada orang tua ia pada bangga tomatona kalau masuk anggota dewan anaknya. Kadang ada orang tua ia pada bangga tomatona kalau masuk bupati anaknya. Mohon maaf, saya tidak berkata larang masuk anggota dewan, saya tidak berkata larang masuk bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran kamu dan ini juga itu. Betul tidak? Iya Pak, kenapa? Ketika pada hari itu nahapa lianata ayat kursi dengan artinya umpamanya, ketika pada hari itu nahapa alata kul wallahu ahad dengan artinya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nana rapi-rapi dari segi tomatoa yang namanya ajal, kurang persiapan, kurang amal. Mestinya mungkin tidak bisa kita jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Mestinya mungkin tidak bisa kita jawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Tapi gara-gara mengaji nata di dunia, makutanya malaikat Munkar Nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabi Nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi Munkar kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, barangkali anaknya pintar baca Al-Quran. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Pak digaji 50.000 nata kalau nah apa ada kursi dengan artinya. Betul tidak? Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Karena apa ya nak tafakul wallahu dengan artinya. Tentu Nabi kita banyak sekali dilihat oleh Rasul, tapi kita ringkas cerita. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Pada langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan langit pertama naik langit kedua. Langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Dan langit kedua naik langit ketiga. Pada langit ketiga ketemu dengan Nabi siapa?
Nabi Idris alaihissalam, dua manusia yang pernah 2 kali meninggal. Dari langit ketiga naik langit keempat. Pada langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari langit keempat naik langit kelima. Pada langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dari langit kelima naik langit keenam. Pada langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dari langit keenam naik langit ketujuh. Pada langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha engkau sinaita nabita. Ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, mukanya bersinar bagaikan rembulan, kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, kemudian didampingi 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, sigaro wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, itulah umat Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudhunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Amin ya rabbal. Di mana nanya Pak? Mungkin di padang mahsyar ada orang mungkin dibangkitkan dengan berbagai macam masalah. Mungkin di padang mahsyar ada yang dibangkitkan berbagai dengan masalah anaknya, ada dibangkitkan dengan jabatannya. Mungkin di padang mahsyar ada orang dibangkitkan dengan berbagai macam masalah. Justru ada dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa menjaga air wudhunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Jadi usahakan yuridi engkau berjamaah di masjid. Usahakan kita berjamaah di masjid. Kutu kadang orang ya, tapi yang namanya manusia tidak ada manusia Pak. Yang namanya manusia pasti punya urusan. Tidak apa-apa jadi sibuk, tidak apa-apa jadi sibuk. Kalau memang paling tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Nanti ini satu gara apa? Iya Pak, luar biasa. Kata Rasul, nigi tahu male wejende di bolana, ambil air di rumahnya, kemudian melakatkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dilewati, kerikil, dedaunan, bebatuan akan memintakan ampun kepada mereka. Orang yang berjamaah tidak akan berhenti daunan itu bersikir, tidak akan berhenti batuan itu bersikir sebelum dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dari segi berjamaah. Alhamdulillah. Jadi itu Pak, jangan hanya tinggal saja di masjid. Nasabah barakahnya berjamaah masuk pagi. Ada tahu orang tinggal saja di masjid, tidak mau keluar. Artinya Pak, itu kalau orang mau berjamaah barakah ya tuh. Barakah, lisu kita berjamaah, digeser orang parata, insya Allah orang parata mencari membarakah. Lisu kita berjamaah, digeser orang motorota, insya Allah motorota barakah ya tuh. Lisu kita berjamaah, digeser anakta, insya Allah anakta mencari nama barakah. Lisu ki berjamaah, Nabi sapui anakta atau bolata, insya Allah membarakah itu bolata. Tapi dari tulisuki, na dekaga na diruntuk, dekaga motorota, dekaga gotota, dekaga nata, emak na digesa mak baraka itu. Dari mana baraka? Bu, melayani suami itu adalah sedekah. Wih, jende. Jadi bahkan saya pernah baca hadisnya, mohon maaf pun dibenarkan kalau memang agak tidak. Saya pernah baca, saya pernah dengar guru tak, apabila melayani suami dengan ikhlas, seorang istri melayani suami, maka sama pahalnya 1 kali umroh. Luar biasa. Ini Pak, kok dari mana lo umroh? Dari mana ayo nih? Barakalah itu kasih. Bahkan saya pernah baca Pak, ada hadisnya, apabila kita berhubungan suami istri pada hari Jumat, maka sama halnya membunuh Pak setan 70. Itu 70. Kalau mau pergi, maka di mana makin aku pakai nasi 140. Cocok pakai nasi 140. Tanpa mati mana lo mau pasal di pakai nasi 210. Kada bapak Natania na setan muno iya na muno. Kasih barakah datang. Amin ya rabbal. Coba semuanya subhanallah.
illallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi semuanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah hadirin sidang jamaah Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa makadanya malaikat Jibril Muhammad sampai di sini ya saya. Kalau saya tidak bisa antar ke sana karena saya tidak bisa mampu cahayaku untuk melewati ini. Dari langit Mustawa menuju ke Sabaha, dari Sabaha nengkalingan di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah jawab Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Diberikanlah oleh-oleh Nabi agah oleh-oleh mesengani oleh didi dek gaga lain adalah sempajang. Ternyata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sejarah pertama kali diberikan Rasulullah perintah adalah 50 waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Setelah itu diterima Rasul, turun langit ketujuh tidak ada masalah, langit ketujuh naik turun langit keenam ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim Muhammad ada oleh-oleh nawarin kupung Allah Ta'ala, maka disempajang mitayi. Maka dari Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam berapa rakaat dikasihkan oleh Allah? Ternyata 50 waktu dikasihkan oleh Allah pada saat itu. Maka Nabi Musa mendek kok kurangi itu, tidak bisa nak kerja umatmu karena umatmu kecil-kecil, saya saja besar-besar, nah saya tidak bisa lakukan apalagi umatmu. Naik pak ketemu dengan Allah, tidak bisa ya Allah, dikurangi 5 50 kurang 5 45, jangan mentorang singkang merikit-rikit. Dikurangi ketemu lagi Nabi Musa, disagapi Nabi Muhammad bilang 45, bilang Nabi Musa ente mogo 9 kali pulang balik ketemu dengan Allah, turun lagi tinggal 5 ketemu lagi Nabi Musa. Maka Nabi Musa sagapi Muhammad, maka Nabi Muhammad 5 pi, maka Nabi Musa ente mogo kok tidak bisa kerja itu umatmu. Maka Nabi tak setiap mereka dikurangi 5 nak mereka dek tu bagal dipakoso Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa biar nih, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar nih Nabi Musa dimundi topi witai. Ternyata betul adanya kecurigaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal 5 masih ada yang datang ke zona di Jumat pas lisu nala sandaran tahu. Silakan. Betul tidak? Pak tenan dia lima pak, tan liwat ini lupa tahu pak, nak kudek kalau masuk pajang. Tan liwat pak ini selenge, jika tidak mau memandang ente yang namanya salah. Demi Allah kata Rasul, jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Jangan harap mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Jikalau Islam namanya sengalena, selena sengalena, dua sifatna, dek nombana mate. Jangan harap akan mendapatkan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Nampai sakarat disesame ni apalagi matu di dalam kubur. Makanya Rasul ajarkan dari kudirapi otomatis dalam menghadapi sakarat dia kisah lain, jangan tinggalkan. Ada kisah lain, kenapa? Karena di situ di puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Iya Pak, kadang kata di paresa tomate menghadapi sakarat di kesempatannya bagus, di teres seperti berjamaah rajin, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Magai menurut riwayat itu setan 41 kali berubah muka itu setan lipat kita lapor tomate. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Akan tetapi datang bukan kakeknya, bukan istrinya, yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan nari kodi rapi tomateta maka nabi ta ikra'u mau takum yasin, bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah yang Yasin. Puang, kuali pak barakana bacaan surah Yasin puang, nari komero kicabu nyawana atau aku kicabu puang, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakatna surah Yasin. Engkau salah paham, berarti ya surah Yasin Ustaz, surah bapak mati. Tidak begitu maksudnya. Cuman kita ambil keberkahannya, mau dicabut atau tidak hak prerogatifnya Allah. Yang penting bacakan surah Yasin. Artinya apa? Ya Rohidi, apa nampak baca surah Yasin engkau atau mati. Nampak baca surah Yasin dari tempat tahlilangi. Bagusnya itu setiap saat baca surah Yasin. Betul tidak? Pun naik masalah, baca surah Yasin. Yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah, pasti punya masalah. Apalagi anggota dewan, dia pernah voting, kalau masalahnya. Kenapa ya? Mohon maaf, mohon maaf. Iya kasih dewa tudung dia. Dewa singgung kiu tudung mentok mana? Kasih taliwana tuh. Dia tangguh perumahan untuk motor. Mohon maaf. Oke, dilanjut. Jadi bacakan surah Yasin. Punya masalah, baca surah Yasin. Yang namanya manusia pasti punya masalah. Apalagi makun raya, mereka masalahnya. Masalah yang pertama, arisan nadek panendre, malimpuno sih. Masalah yang kedua, si jalan nadek panalepe, malimpuno sih. Masalah yang ketiga, anak-anak ilo di paboting, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bapak ilo to. Bacaan surah Yasin. Mudi bacakan surah Yasin. Ya Allah, keberkahannya sapunya bacaan surah Yasin ini ya Allah. Banyaknya masalah yang kau hadapi, jauhkan dari semua masalah itu, baca surah Yasin. Apalagi ada anak tak nakal, setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Puang, paparangkana bacaan surah Yasin ku ya Allah. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha, baca surah Yasin. Anak kerinta, engkala sata, ada penyakitnya, seakan-akan tidak disembuhkan oleh Allah, terapi dengan bacaan surah Yasin. Jadi surah Yasin itu banyak manfaat. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Engkala sata, baca surah Yasin. Engkau yang retak, wajahi. Kenapa jarak kok? Betul tidak ini? Oke, saya pernah dengar guru tak. Kalau tidak salah guru masih saya di pesantren, saya tidak tahu guru tak apa Sulaiman atau guru tak Parani Hamda. Makanya suatu saat ketika ada seorang sahabat Umar bin Khattab punya masalah, dia ketemu dengan Umar pun naik ke masalah, bilang agak masalahmu, bilang melupa masalah Umar, tapi dia lupa bau, bilang kepauan agak masalahmu. Nabi bilang ini sahabat Umar, saya punya utang kodong, engkau ngerku, patina setinggi wajah nadenya lunas sunas. Maka dia Umar jadi bagaimana? Ajarkan saya doa Umar supaya Allah mudahkan untuk bayar utang. Maka dia Umar, insya Allah kau baca ini doa, setinggi gunung kau punya utang, setinggi gunung kau punya utang, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam proses membayar utang. Mau diajarkan? Nanti Pak. Oke, dari mana gak Pak Ustaz minder toh. Dibaca doa, menurut Andre Guru saya pernah dengarkan itu dari kopi itu dan Pak atau Pak diasa aku sona cuma. Nari pernah baca itu diasa barakallahu li wa lakum fil qur'anil ladzi wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah itu dan itu diasa setelah Quran baca itu dan Pak di duduk nih. Setelah duduk ini dia awal baca nih doanya. Nah ini doanya. Agak doanya gampang sekali, mungkin guru tak sudah
Sudah sering ucapkan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Allahumma kfihim nare kumaigaki nare tapi untuk alaleta. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Insyaallah contoh besok gampang itu. Oke, sudah insyaallah. Nah, hadirin sidang jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mestinya sempadan Bapak. Justru ini yang paling banyak dipandang enteng oleh orang beragama Islam. Justru ini yang paling banyak dilakukan oleh orang beragama Islam, sempadannya. Pak Bu, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasai, malasai, tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Bersedekah, al-namu pada ganda, tidak usah bersedekah, gugur kewajiban. Tapi sempadan, dek agalasan hekir mas sempadan. Betul? Agalasan hekir mas sempadan. Ustaz tidak bisa berwudu, ganti dan tayamum. Ustaz tidak bisa berdiri, kalau memang tidak bisa berdiri silakan duduk. Ustaz tidak bisa duduk, silakan baring. Ustaz tidak bisa baring, salat pakai isyarat. Matemi kira-kira, laliasa laliawa. Mereka pengalatan sebagai sempadan. Kini dia kalasa mereka mas sempadan. Tidak bisa berwudu, tayamum, tidak bisa berdiri. Duduk, tidak bisa duduk. Baring, tidak bisa baring. Salat pakai isyarat, tidak bisa salat pakai isyarat. Ingat di hadapan Allah, tidak bisa ingat di hadapan Allah. Bungkus, bawa ke kuburan. Silakan itu. Betul tidak? Dikisahkan ketika Fir'aun laknatullah alaih, menurut catatan sejarah, dia manusia paling sombong di dunia. Dia manusia paling takabur di dunia. Menurut catatan sejarah. Kenapa sejarah dia takabur? Menurut catatan sejarah Pak, Fir'aun tidak pernah sakit selama hidupnya. Dia nak kena malasa. Saking jagonya Fir'aun menguasai dua sains pada saat itu. Yang pertama sains dengan ilmu bangunan tinggi, yang kedua sains dengan ilmu sihir. Saking jagonya Fir'aun setelah menciptakan bangunan tinggi pada saat itu, setelah selesai bangunan tinggi itu, dia naik pada bangunan tinggi itu, kemudian berteriak kepada rakyatnya. Ana Fir'aun, berkata Fir'aun pada saat itu kepada umatnya, ana rabbukumul la'la, saya Tuhanmu hari ini paling tinggi tempatnya. Angkat dirinya sebagai puang alena karena tidak pernah sakit selama hidupnya. Jangankan manusia, jangankan malaikat, syaitan sendiri tak kaget-kaget pada saat itu. Jagonya nih Fir'aun, kata syaitan, saya saja katanya tercipta dari api untuk melawan Nabi Adam. Nah otomatis neraka bagianku. Nah saya tidak pernah berkata ana rabbukumul la'la, saya Tuhanmu hari ini paling tinggi tempatnya. Nah bilang syaitan pada saat itu, ini manusia paling sombong di dunia. Tapi kata Rasul, lah, bukan manusia paling sombong di dunia. Manusia paling sombong di dunia, kata Rasul. Islam agamanya tapi enggan untuk mendirikan sholat. KTP-nya Islam tapi tidak mau untuk mendirikan sholat. Ini manusia paling sombong, sesombong-sombongnya manusia di hadapan Allah. Nauzubillahimin. Sempadak kita. Sempadak kita. Ya itu matu Pak. Ya tuh matu di tiru, matu di sirmudina pun Allah Ta'ala. Masih bersyukur masih ada kehidupan Allah kasih buat kita. Masih bersyukur masih ada nyawa Allah kasih buat kita. Masih bersyukur Allah kasih mata buat kita untuk melihat. Masih bersyukur masih ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan. Mana nih kira-kira ketika kita pulang hari ini, justru malam ini adalah malam yang terakhir buat kita. Yang namanya kematian Pak tidak memandang apakah kita dalam keadaan punya jabatan maupun tidak punya jabatan. Yang namanya kematian dia datang apakah sugi kian kena kasih asiki. Amati yang dia datang apakah kita dalam keadaan banyak amal, narik banyak amal maupun sedikit amal. Narik kona rapi waktu nana senabita faiza jaa ajaduhum la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun. Narik kona rapi di tengah jalan sendiri rupa tahu, maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Artinya yang namanya pasti, yang namanya mati, pasti kita akan rasakan yang namanya orang yang hidup. Betul tidak? Sempadang ini bukan hanya Pak ketika orang dihidup, orang yang mati memberikan berkah, tapi nanti tulis sempadang itu matita. Nah patah puluh atau sempadang ini senabita 40 orang yang salati. Tahu mata pemana atau sempadang itu matita. Nale barakat atau matita tidak akan pernah ditanya dalam kubur. Barakat dari segi sempadang. Bukan hanya bagi orang yang hidup, justru orang yang mati banyak manfaatnya ketika orang di kuburan. Makanya itu dari mengantar kita di kubur, jangan sembarang mengantar ke kuburan.
Pak biasa kau kita mengantar le kuburwe, negara dan diolo. Nah pandega di mundri, pusing mereka di antara. Betul tidak nih? Tidak sembarang orang antar ke kuburan. Makanya itu udah beli sembahyang itu madeta. Kalau sudah disarati itu, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka itu Nabi minta asri'u bil janazati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat itu adalah jenazah, bukan tomate. Beda tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Biasanya tomate, depa dicemik, depa didoko, depa disempahyangi, tomate asenna. Kalau statusnya orang mati, nama mereka temat tajam, dan bukan keluarga beda, boleh menunggu statusnya orang mati. Beda kalau jenazah, biasanya jenazah pura dicemik, pura didokok, pura disempahyangi, jenazah senang itu yang diantar cepat diantar ke kuburan. Oke? Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Engkau dibaca di mundriye. Ada dibaca di mundriye, perbanyak baca itu astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu. Artinya ampunkan dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Makanya jangan sampai mantu pura pediran hati dan otomatis apakah alena pura pediran hati, maka terakhir kali kita meminta di situ, nah maafkan itu Allah. Saya lihat di televisi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada masalah. Tapi menurut kajian yang pernah saya pelajari, bagusnya la ilaha illallah itu ketika menghadapi sakarat. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah, artinya la ilaha illallah itu ketika menghadapi sakarat, ketika mengantar astagfirullah li walahu, antar ke kuburan. Diantar ke kuburan, setelah memasuk ke pintu kuburan, aja langsung ke pertama engkau ada dana dari kolonki masuk di pintu kuburan. Yang pertama yola mabeselengi, agak dibaca assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikum. Yang dibaca. Dan di sini terakhirnya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang bawah. Dan itu di sini terakhirnya cukup assalamualaikum. Yang penting mabeselengi. Dan itu di sini assalamualaikum, aja nih gitu. Umpamanya masuk ke kuburan, setelah masuk ke kuburan sampai di Kalibonga, setelah itu di Kalibonge, erot di Pasuru, menurut bahasa Bulukumbanya. Kalau di sini di Pacuru, Baloko, Pacuru. Nah, rekoda di Pacuru di Bung. Ya, aku coba jelasin bahasana. Di Pacuru, narekoda di Pacuru tahu menurut Andre Gruta jangan sembarang turun ke bawah. Jangan sembarang turun ke bawah, harus juga tahu caranya orang Pacuru. Makanya jangan sampai waktu terjadi kesalahan, maka orang mati juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tomang Pacuru tidak kena hukum. Kenapa? Dia hidup orang mati yang tanya. Dia sembarang turun ke bawah. Engkau makeda 2 tahun, engkau makeda 3 tahun, semua dibenarkan. Ini saja pas sudah menjadi tradisi di Bulukumba itu, di Bulukumba Bantai Jene Ponto. Saja itu siapa yang menggali tanah, ya tahu kita no. Bagusnya itu Pak lain menggali tanah, letong itu turun ke bawah. Nasabah orang mati dalam keadaan bersih, bagusnya yang orang turun ke bawah juga dalam keadaan bersih. Bukan hanya bajunya bersih, tapi hatinya juga bersih. Artinya ita toyolo sempat sempajamui gaya dengan ade. Oke? Setelah saja orang dibawa, engkau makanya 2 tahun, engkau makanya 3 tahun. Setelah saja orang dibawa, ambil nih orang mati, jangan itu mati. Setelah diambil orang mati, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, hadapkan ke depan atau hadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat, ini dibuka dalam pasiona. Mingkan ada kalau dibuka pasiona, engkau dibaca Qur'an. Ada dibaca Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau makeda mempamula ulu untuk dedena dibuka mana pasiona. Engkau makeda cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Setelah terbuka bagian kepala, hadapkan ke depan atau padik ini. Patiling nih, cocok nih, kipahan nih. Nah, setelah dihadapkan ke depan, ini rodewa paendek jadi taruh biasa, kasih naik tangan tak ke atas. Nah, sabah elok kita macam putana dan kita luwe, elok kita malah tanah dan kita lu, ngareko sadene tanah biasa. Cuma yang perlu seruskan yang menyediakan tanah di atas, mampas saja tanah biasa, aja ada sembarang mampas saja tanah. Kata dibaca di desa, ngareko mangkemu-kemu kita tanah. Ada dibaca di dasar, baca kiri surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bek kita luki baca surah Al-Qadr, bek kita luki mampasadia tanah. Jadi 1 Al-Qadr 1 tong tanah, 2 Al-Qadr 2 tong tanah, 3 surah Al-Qadr bek kita luki mampasadia tanah. Setelah selesai tanah di atas, ini dia wae. Pain dia jadi tanah biasa, maka ini dia wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tanah pertama, maka ini minha khalaqnakum. Kemudian tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum. Kemudian tanah yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan di pilihna. Dari kota ini dipilihna, di dunia taruh sambil baca itu doa. Silakan buka surah Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikeluarkan. Tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Pendek atau apa cuy? Bos maksud. Alhamdulillah. Oke, hadirin sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah sudah dikasih naik, ditimbungi. Setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan, bacakan dulu doa-doa. Doalah yang akan ditunggu rahmati setelah sudah dikubur. Intinya adalah menjadi pembelajaran besar buat kita. Mati adalah merupakan pasti. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja tausiah singkat yang saya sampaikan. Saya sudah meminta maaf, pasti banyak kekurangan, dan ini menjadi pembelajaran besar buat saya. Terima kasih pun atas undangan saya. Rasa sudah diundang saya ke sini, Guru Pak Aryadi Hamda, Guru Pak Tahir Husan. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Haji Abu Asel yang telah mengundang saya, Pak Haji Kadir. Terima kasih Pak Sejauh Sudin Mandiru. Beliau kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat, wa amalan mutaqabbilan wa rizqan wa asiyan wa taubatan nasuha, innaka antal ghafurur rahim, wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut, wa maghfiratan indal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك، اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.